Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua hari ini dan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan selalu bahagia. Anak-anak semua, Bu Guru berharap anak-anak bisa dalam keadaan sehat selalu, bisa mengikuti pelajaran seperti pada pagi hari ini. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 tentang keragaman makhluk hidup di lingkungan. Untuk kali ini kita akan belajar pembelajaran 5. Anak-anak semua, tahukah anak-anak semua tujuan kita belajar hari ini adalah untuk memahami karakteristik ruang dan sumber daya alam. Kali ini kita akan lebih khusus belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup kaitannya dengan tempat hidupnya atau karakteristik ruangnya. Ya, coba anak-anak semua, Bu Guru pengen tahu anak-anak siapa yang di rumah memelihara binatang. Ya, mungkin anak-anak bisa melihat ada yang memelihara kambing, ayam, atau kucing. Anak-anak tahu semua kambing, ayam, kucing adalah hewan yang tempat tinggalnya atau tempat hidupnya di darat. Ya, tempat tinggal atau tempat hidup itu orang ada yang menyebutkan namanya habitat hidupnya. Sekarang Bu Guru pengen tanya lagi, ada tidak yang di rumah punya kolam? Ya, anak-anak bisa melihat binatang apa saja yang bisa hidup di kolam, di air. Ada ikan, ada cumi, ada udang dan sebagainya. Ya, berarti ikan, cumi, udang adalah hewan yang habitatnya atau tempat tinggalnya di air. Ada juga yang ketiga, siapa yang pernah melihat katak? Katak yang bisa melompat itu. Katak, anak-anak melihatnya di mana? Katak ketika dia di darat atau di air? Karena katak ternyata adalah binatang atau hewan yang bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita setelah anak-anak mengenal 3 jenis habitat hidup hewan, yaitu 1 hewan yang hidup di air, contohnya ikan, udang, 2 hewan yang hidup di darat, contohnya kambing, ayam, dan sebagainya, serta contoh yang ketiga, hewan yang bisa hidup di air maupun di darat adalah katak. Ya, coba Bu Guru tadi sudah menerangkan bahwa masing-masing makhluk hidup itu punya ciri atau karakteristik masing-masing, berkaitan itu adalah disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ya, bahwa Allah sudah menciptakan masing-masing hewan itu sudah dirancang, diciptakan untuk disesuaikan dengan tempat di mana nanti dia akan tinggal. Ya, anak-anak semua coba untuk lebih memahami materi tentang tempat tinggal hidup binatang, kaitannya dengan ciri makhluk hidup, coba anak-anak bisa membuka buku paket halaman 76. Nah, di halaman 76 ini anak-anak bisa melihat gambar beberapa binatang
Yang pertama adalah paling atas adalah gambar hewan ayam. Coba kita pelajari, kita amati apa saja ciri dari ayam ini. Dari atas coba lihat, kita lihat mulutnya atau paruh. Mulutnya berbentuk paruh. Apa gunanya? Mulut yang berbentuk paruh ini gunanya adalah untuk mengambil makanan, ya. Karena kita tahu bahwa ayam adalah binatang yang bisa makan tumbuhan maupun hewan atau omnivora. Jadi bentuk paruhnya dengan disesuaikan dengan makanan dari ayam. Kemudian yang kedua kita lihat badannya dilapisi dengan bulu-bulu yang tebal. Ini gunanya adalah untuk melindungi diri dari cuaca atau hawa yang dingin. Kemudian yang paling bawah ini adalah ada gambar kaki berbentuk cakar. Ya, cakarnya ini berfungsi, di cakarnya itu ada benda tajam seperti yang tajam, kuku yang tajam. Itu gunanya adalah untuk mengais makanan, mencari makanan, ya. Dan anak sudah paham apa saja ciri yang ada di ayam, disesuaikan dengan tempat hidup ayam di darat. Kemudian yang kedua, kita lihat yang gambar kedua di bawahnya adalah gambar apa anak-anak? Gambar bebek. Coba kita pelajari, bebek ini bisa hidup di darat, juga bisa berenang di air. Sekarang kita lihat ciri khusus yang ada pada bebek, yaitu satu, paruhnya berbentuk sudu. Apa kelebihan paruh berbentuk sudu? Adalah dia akan memperbentuk mulut seperti sudu ini, akan mempermudah ketika bebek ini mencari makan di dalam lumpur, ya. Kemudian ke bawah lagi kita lihat, ini adalah lehernya. Leher bebek lebih panjang daripada leher ayam. Karena apa? Karena leher yang panjang ini memudahkan bebek mengambil makanan yang ada di air, ya. Kemudian ke bawahnya lagi sama, bebek juga mempunyai bulu. Gunanya untuk apa? Melindungi tubuhnya dari hawa dingin. Tapi kelebihannya bahwa bulu bebek itu dilapisi dengan lilin. Supaya apa? Kalau bebek masuk ke air, badannya atau bulunya tidak basah, sehingga tidak memperberat badannya ketika berenang. Kemudian yang kakinya itu berselaput, ya, seperti punya selaput. Gunanya apa? Untuk mempermudah ketika berenang di air. Nah, sekarang kita sudah mengenal ayam, bebek dengan ciri masing-masing. Sekarang kita buka halaman 77. Kita lihat yang ada di paling atas adalah gambar kucing, ya. Coba kita amati ciri khusus, ciri karakteristik yang ada di kucing. Apa saja? Dari atas, kucing punya mata. Tapi ternyata mata kucing ini lain dengan mata ayam. Karena apa? Mata kucing ini sangat tajam, ya. Kenapa mata kucing lebih tajam? Karena gunanya untuk mencari makanan ketika dia ada di ruang gelap tanpa cahaya. Di sebelah, kemudian turun sedikit, di dekat hidung ada kumis. Kumis ini bukan berarti tidak ada fungsinya. Ya,
Anak-anak sudah Bu Guru terangkan, ayam punya ciri khusus, bebek punya ciri khusus, kucing punya ciri khusus disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sekarang anak-anak bisa melihat gambar yang terakhir adalah gambar ikan, ya. Gambar ikan, anak-anak tahu tadi Bu Guru sudah menerangkan bahwa ikan hidup di mana? Ikan hidup di air. Karena dia hidup di air, bentuk tubuhnya juga disesuaikan dengan tempat di mana dia hidup. Ya, ikan punya ciri bentuk tubuhnya, satu punya sirip. Sirip itu gunanya untuk apa? Untuk berenang. Ya, kemudian dia bernafas juga dengan alat pernafasan khusus, namanya insang. Ya, kemudian di kulit luarnya juga mengandung sisik dan lendir. Guna sisik dan lendir untuk apa? Mengurangi gesekan ketika ikan itu berenang di air. Kemudian bentuk tubuhnya juga disejajarkan dengan permukaan air. Ya, anak-anak semua, tadi Bu Guru sudah menerangkan contoh 4 binatang yang 3 hidup di air, yaitu kucing, ayam, bebek. Dan yang 1 hidup yang kucing, ayam, bebek hidup di darat, kemudian yang ikan hidup di air, ya. Anak-anak, ini pelajaran hari ini yang Bu Guru berikan, ya. Sekali lagi Bu Guru mengajak anak-anak untuk mengambil inti dari pelajaran hari ini, bahwa semua makhluk hidup mempunyai ciri karakteristik, ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat di mana dia tinggal, yaitu makhluk hidup tinggal atau habitatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah makhluk hidup yang hidup di habitat darat, contohnya kucing, ayam, bebek. Yang kedua, makhluk hidup atau hewan yang hidup di habitat air, contohnya ikan, cumi, dan udang, dan sebagainya yang anak-anak bisa lihat. Yang ketiga, makhluk hidup yang punya 2 habitat hidup, yaitu di air dan di darat, contohnya katak. Ya, anak-anak semua, hari ini materi pelajaran yang Bu Guru sampaikan sudah Bu Guru terangkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami materi pelajaran hari ini tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam, itu tentang habitat hidup hewan disesuaikan dengan bentuk tubuh hewan yang disesuaikan dengan tempat hidupnya. Untuk itu anak-anak, supaya anak-anak lebih paham materi pelajaran hari ini, Bu Guru minta anak-anak untuk mengerjakan tugas mengerjakan tugas ciri-ciri khusus, karakteristik ciri khusus dari binatang. 1, cicak. Yang kedua, kelelawar. Yang ketiga, bunglon. Setelah anak-anak menemukan ciri khusus dari binatang cicak, kelelawar, dan bunglon, nanti anak-anak tulis di buku tulis. Setelah selesai anak-anak menulis, boleh dikirim ke Budia dengan melalui daring, boleh lewat WA, boleh lewat Google Classroom. Ya, mungkin ini pembelajaran hari ini dari Budia. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, selalu menjaga kesehatan, dan selalu ceria, sehingga anak-anak punya imunitas yang tinggi.
hati. Demikianlah dari Budia, ada lebih dan banyak mohon maaf. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.